Condro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Dulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di Tenggarnesia Channel. Kali ini kita akan kembali mengupas atau menceritakan sebuah narasi tentang perjalanan Kanjeng Sunan Pandanaran atau Sunan Tembayat dalam perjalanannya menuju ke Gunung Jabalakat. Kemarin sudah kita ceritakan ya, bagaimana Gus Slamet yang merasakan bahwa dia telah kepanjingan atau wahyu widayat telah manjing wonten ngarsanipun Kyai Pandanaran atau Syekh Pandanaran ini. Namun sedulurku sekalian, sebelumnya saya ingatkan panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, juga memberikan like dan juga memberi komentar. Selanjutnya Gus Slamet atau Ki Ageng Pandanaran bersama istri dan anaknya meninggalkan rumah Nyai Tasik untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Jabal Akad, menyusul Syekh Dumba dan Syekh Kewel. Di perjalanan beliau singgah di suatu tempat. Disitulah Ki Ageng bertemu dengan petani. Ki Ageng melihat beberapa tanaman ada di ladang petani tersebut. Ki Ageng pun dangu kepada Pak Tani, "Iku tanduran opo, Pak?" Pak Tani menjawab, "Niki tanduran mentimun, Den." Mendengar jawaban penanam timun atau petani itu, putri Ki Ageng Pandanaran yang digendong berkata, "Saya minta ketimun." Petani itu pun menjawab, "Ketimunnya belum berbuah karena baru ditanam. Daunnya saja baru ada satu nih." Ki Ageng tiba-tiba melihat ketimun dan berkata, "Lah kuwi, di belakangmu ada yang berbuah satu." Kemudian petani menengok ke belakang dan melihat ternyata timun yang baru berdaun satu sudah berbuah satu. Dalam bahasa Jawa, siji uwoh. Terinspirasi dari peristiwa itu, maka putra Ki Ageng pun diberi nama Pangeran Jiwo. Sedang petani timun diberi sebutan Ki Jiwo. Nama ini kemudian menjadi cikal bakal nama Desa Jiwo. Sekarang masuk wilayah Kecamatan Wedi di Kabupaten Klaten. Dari tempat Ki Jiwo, kemudian Ki Ageng melanjutkan perjalanan ke arah timur dan sampai di suatu dusun bernama Kabayat atau Tembayat. Di dusun Tembayat, Ki Ageng membuat musola atau langgar dan tempat tinggal sebagai pondokan. Karena tidak ada air, maka Ki Ageng kemudian menancapkan tongkat cisnya di sebelah utara langgar. Dengan izin Gusti Subhanahu wa Ta'ala, maka tanah yang ditancapi tongkat keluar air dan menjadi sumur. Akan tetapi sampai sekarang
Langgar itu sudah tidak ada, yang ada tinggal sumur saja. Pada waktu itu Ki Ageng Pandanaran II menyuruh orang-orang dusun mencari kayu untuk membuat langgar. Hingga sampai waktu yang ditentukan, ternyata orang-orang tadi tidak datang juga. Baru setelah langgar berdiri, mereka datang dan merasa bersalah karena langgar sudah jadi. Kemudian mereka minta maaf kepada Ki Ageng. Pada waktu itu Ki Ageng berkata, "Yen ngenteni kowe, langgar iki ora dadi-dadi lan mogolke wong kegawean." Artinya, jika menunggu kalian, langgar ini tidak segera jadi dan menjengkelkan orang bekerja. Oleh karena itu, dusun tersebut kemudian diberi nama Bayat Mogol. Ki Ageng Pandanaran II setelah singgah di dusun Bayat Mogol, kemudian berjalan menuju ke Gunung Jabal Akad. Beliau melewati setelah timur gunung dan sampailah di suatu tempat. Di situ putra Ki Ageng Pangeran Jiwo menangis, minta air untuk minum karena haus. Anak itu menangis meronta-ronta, kemudian diturunkan dari gendongan Nyai Ageng. Sambil menangis, anak itu pun menggarukkan jari-jari tangannya ke tanah. Dengan izin Gusti Allah SWT, maka tanah yang digaruk mengeluarkan air jernih sekali. Semakin lama semakin besar air yang keluar dari tok tersebut. Ki Ageng berkata, "Kamu menangis sambil menggaruk tanah dengan jari tanganmu sampai keluar air. Dene kowe teko nangis nggaruki lemah lan mancur banyune. Mula papan kene tak tengeri kucur. Asal kata lemah kena kuku mancur." Ini istilahnya sana ya. Kemudian putra Ki Ageng minum air tadi dan tidak menangis lagi. Selanjutnya Ki Ageng segera menuju Gunung Jabal Akad. Setelah sampai puncak Gunung Jabal Akad, Ki Ageng Pandanaran bertemu dengan Syekh Domba dan Syekh Kewel. Tak lama kemudian Ki Ageng Pandanaran mendirikan langgar dan rumah tempat tinggal yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, tempat itu semakin dikenal banyak orang. Mereka pun datang dari segala penjuru daerah. Mereka tahu bahwa di Gunung Jabal Akad sudah ada yang menempati. Orang-orang sekitar sering mendengar suara adzan dari puncak Gunung Jabal Akad. Menurut cerita masyarakat sekitar, orang-orang yang datang ke Gunung Jabal Akad memohon kepada Ki Ageng Pandanaran untuk diislamkan dan menjadi muridnya. Mereka sebelumnya memeluk agama nenek moyang. Bahkan mereka masih banyak yang menganut agama lokal. Ini tentunya adalah agama yang lokal, adalah agama Jawa ya, agama masa itu. Mereka semua meminta menjadi murid Ki Ageng Pandanaran. Para ajar, orang pintar dan sakti di sekitar Jabal Akad banyak yang ikut masuk Islam. Hal ini karena mereka merasa bahwa ajaran tersebut bisa diterima dengan baik. Ya, akan tetapi
masih ada juga para ajar yang marah karena pengikutnya masuk menjadi murid Ki Ageng Pandhanaran. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang perjalanan Sunan Pandhanaran menuju Gunung Jabal Akad. Kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya adalah besok. Semoga bisa lagi tayang tentang bagaimana Sunan Pandhanaran ini mengislamkan para ajar-ajar sakti di Bayat, dan kisah ini pun telah melegenda pada masyarakat Bayat. Jadi kisah ini saya bacakan dari buku Babat Sunan Pandhanaran atau Sunan Bayat Susuhunan ing Tembayat. Dan tak lupa, bila ada salah khilaf dalam saya menceritakan kisah ini, atau kurang tepatnya karena bahasa yang mungkin berbeda dengan bahasa saya dan bahasa di Tembayat, saya mohon koreksi dan juga mohon bagi panjenengan sedaya kersa untuk memberikan komentar di kolom komentar. Triring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.